Jumpa lagi saudara. Hari ini Kamis Wage tanggal 13 April tahun 2023. Sekarang ini saya berada di depan Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun. Ini saya masih pagi-pagi ini sekitar jam 6:04 nih posisinya, dan juga cuacanya agak mendung nih. Jadi sedikit redup nih saudara. Sini saya berada di seberang jalan, di timur jalan dari depan jalan Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun ini. Ini ada pernak-pernik untuk menyambut bulan Ramadan ini. Meriah sekali saudara ini. Ini saya berada di sisi sebelah timur atau di baratnya alun-alun Kota Madiun. Saudara, konten kali ini saya akan menyuguhkan tentang kondisi keberadaan Masjid Agung Kota Madiun, yaitu Masjid Baitul Hakim. Dulunya mungkin ini adalah masjidnya milik Kabupaten Madiun, tapi setelah pindah, setelah ada Kota Madya, sekarang ini berada di Kota Madya Madiun, saudara. Ini bangunan ini nampak baru, ini sebetulnya ini sudah lama, namun ada direnovasi, ada gapuranya seperti ini. Ini saya berada di gapura, saya menuju ke sisi sebelah bawahnya gapura masuk ini, untuk kemudian saya akan melihat-lihat bangunan Masjid Agung Baitul Hakim di Madiun ini, saudara. Ini saya berada di persis di bawah gapura masuk tadi itu. Ini saya masih menoleh ke kanan, ke arah utara. Ini ke utara itu nampak itu adalah pendopo Kabupaten Madiun, yang dulu dibuat pendopo Kabupaten Madiun, sekarang sudah pindah ke Caruban. Yang dekat ini adalah Paseban dari alun-alun. Kemudian ini adalah alun-alunnya. Saya bergeser ke menoleh ke selatan. Nah itu sudah. Ini saya berada di depan Masjid Agung Baitul Hakim, yang nanti kita akan coba untuk mengulik tentang kondisi bangunan yang ada di masjid ini. Ini yang nampak depan ini adalah bangunan baru, saudara. Ini eranya Wali Kota Pak Bambang Irianto. Ini saudara. Ini yang nampak ini adalah menara masjid ini berada di sisi sebelah utara bagian depan ini. Tadi saya lupa tidak tanya dengan yang penjaga tadi itu berapa tingginya. Ini sudah, ini nampak menaranya. Nah ini saya akan masuk dari tengah ini, saya berada masuki dari sisi sebelah kanan atau sebelah utara. Nanti keluarnya nanti saya akan keluar dari sisi sebelah kiri. Nah, ini saya akan memasuki area masjid ini. Ini saya berada di halaman masjid ini, saudara. Ini saya berjalan pelan-pelan ini. Saya berjalan untuk melihat-lihat persekitaran sini. Ini banyak taman-taman, saudara. Ini banyak tanaman, ini ada bonsai. Nah ini kita berada di sisi sebelah utara dari jalan masuk yang ada ini. Utara yang tengah, saudara. Ini ada 4 jalur ini. Ini utara untuk berjalan ini seperti ini. Yang utaranya itu juga ada, tapi untuk kendaraan roda 2. Dan situ ada kedai-kedai makan itu. Nah ini saya sudah mendekati ke arah masjid ini, perlahan-lahan sambil melihat tanaman-tanaman yang ada ini. Lumayan ini, bagus-bagus ini. Ini menaranya tadi itu. Oh ini saudara, ini lampu-lampu tengah ini adalah eranya Bapak Wali Kota yang baru, Pak Maidi, yang sekarang masih menjabat ini. Ini saya sudah mendekati ke arah teras masjid ini. Ini masih berada di halaman, ada di pelataran ini. Nah, ini ada tulisan tempat duduk wanita, itu sebelah kanan ya, jadi sebelah utara. Jadi para emak-emak, ibu-ibu, kalau mau datang sini untuk tempat duduknya langsung saja masuk ke sebelah kanan. Untuk ibu-ibu ini sebelah kanan, untuk langsung menuju ke tempat duduknya di situ tuh. Nah, ini adalah semacam payung
yang tenda di Madinah itu. Ini duplikasi juga dari ide Pak Maidi yang dulu pernah saya buat di Jalan Pahlawan itu, untuk gambar Ka'bah itu, di proyek Ka'bah itu. Ini adalah baru dari Pak Wali Kota Maidi, payung tenda yang mirip di Madinah itu. Sudah, ini saya berada di sini ini untuk melihat tanaman-tanaman ini. Sebentar lagi kita akan memasuki ruangan masjid ini dari bagian depan dulu. Ini bangunannya cukup bagus, dan ini ornamennya sudah kekinian, ini sudah dibentuk seperti ini, sudah cukup cantik, ini bagus sekali. Ini tiangnya pun banyak sekali ini, saudara. Saya tadi tidak bertanya, juga tidak menghitung berapa jumlah tiangnya, ternyata banyak sekali, mungkin 50 lebih itu. Ini saya sudah berada di depan persis dari pintu masuk yang sebelah tengah ini, bagian tengah dari masjid ini, sudah. Ini saya zoomkan tulisan kaligrafi itu, kaligrafi Arab itu, saya pun tak perhatikan apa bunyi bacaannya. Ini sudah, ini bagian di depannya persis dari pintu masuk bagian tengah ini. Ini saya sudah berjalan untuk menaiki ke tangga ini untuk memasuki ke serambi masjid ini. Ini serambi, istilahkan serambi masjid itu bagian depan ini. Ini orang-orang Jawa menyebutnya serambi. Saya akan menuju ke sebelah utara dari ruangan ini, saudara. Ini yang atas ini adalah kubah bagian depan tengah ini, saudara. Kita akan menuju ke sebelah utara. Ada apa di sisi ruangan sebelah utara, atau sayap kanan atau sayap kiri ini, saudara. Ini adalah banyak sekali tiang-tiangnya ini. Saudara, ini adalah bagian area ini area untuk ibu-ibu, untuk emak-emak, untuk mbak-mbak ini. Saya berada di sini nih. Ini kita saksikan ruangan yang ada di depan sini nih. Ini adalah kubah yang ada di bagian utara, kubah depan ini. Ini ada beduk, juga ada kentongan, saudara-saudara. Tidak tahu apakah beduk yang di sini ini juga dipukul waktu masuk atau tidak. Soalnya di sebelah selatan juga ada. Nanti kita akan saksikan beduk yang berada di sisi sebelah selatan dari bangunan masjid ini, saudara. Ini bagian di sisi sebelah utara ini. Seperti ini kondisinya ini. Jadi saya akan berjalan untuk melewati lorong yang bagian sebelah utara ini. Ini sudah kita kembali lagi ke ruangan serambi tengah ini untuk kita saksikan nanti itu seperti apa. Ini jam 7 kurang seperempat, sudah saya masuk sini tadi nih. Saya mulai ambil gambar ini, syuting ini. Ini ada sisi sebelah utara, atau tempat ibu-ibu, atau lazimnya palastren seperti itu, atau kaputren itu. Nah, ini kita akan lihat suasana untuk tempat wudhunya. Ini tempat wudhu untuk ibu-ibu ini, untuk emak-emak, mbak-mbak seperti ini. Nah, ini tempat wudhunya seperti ini, saudara. Saya tidak memasuki tempat wudhu ini untuk berkeliling, dengan sekilas kita saksikan bahwa tempat wudhunya seperti itu. Tidak tahu kenapa ini agak kecil, agak sedikit ini. Kalau yang untuk laki-laki itu luas sekali itu. Yang belakang itu mungkin toiletnya tuh. Nah, ini kita kembali lagi ke ruangan ini. Sekarang ini yang ada ini adalah batas sekat warna biru itu. Yang sebelah kanan, sebelah ini yang kita berada ini adalah untuk emak-emak, untuk ibu-ibu, untuk mbak-mbak. Nah, ini sendiri ini. Ini bagian untuk perempuan, saudara. Di sini ada sekatnya warna biru itu. Dan kita akan memasuki lorong dari paling tengah untuk suasana masjid ini. Ini tiangnya banyak sekali, saudara. Ini tiang-tiangnya ini. Nah, ini, saudara, saya masih berada di serambi bagian depan ini untuk kita saksikan suasananya, kondisinya yang seperti ini. Nah, ini bagian agak selatan. Nah, ini bagian tengah yang depan nampak warna merah itu adalah jam elektrik yang berjalan itu. Nah, saya sudah memasuki lorong bagian tengah dari bangunan masjid ini, dari tiang-tiang yang ada ini. Nah, ini nampak merah itu adalah jam dinding, jam berjalan itu.
Nah, ini setiap tiang yang sebelah kanan itu ada Allah, sebelah kiri ada Muhammad, ya atasnya ada lampu kristal seperti ini, lampu hias seperti ini. Setiap kita masuki lorongnya, saya pun lupa tidak mengukur jarak berapa meter itu. Tapi ini adalah lorong bagian tengah untuk memasuki langsung menuju ke arah pengimaman sekaligus mimbar untuk khotbah. Setiap jarak dari tiang satu yang lain ini adalah ada ini lampu gantung hias, itu ada tulisan Allah dan Muhammad. Nah, sudah kita akan memasuki bagian ruangan yang tengah ini. Ini saya melewati yang bagian tengah, saudara. Ini kita akan masuk ke halaman, mohon maaf ini kita akan masuk ke bagian ruangan masjid, ruang utama. Saudara, kini perlahan-lahan saya memasuki ruangan ini. Mohon maaf tadi ini baterainya sudah low ini, jadi saya sedikit terganggu tadi itu, saudara. Saudara, ini kondisinya ruangan ini tidak ada pencahayaan lampunya. Saya pun tidak tahu switch lampunya di mana. Tapi saya masuk ruang utama Masjid Baitul Hakim ini memang sangat terasa syahdu. Ini memang luar biasa, saudara. Ini atasnya pun masih kayu-kayu masih kuno ini. Jadi kalau kita mau iktikaf di sini nih, memang nampaknya cukup hening lah nih, bagus lah nih. Pagi pun setelah sholat itu mungkin untuk sejenak bertafakur di sini itu bagus sekali untuk mengheningkan cipta ini. Karena suasananya memang agak redup ini. Saya pun tidak tahu switch lampunya di mana. Saya sengaja tidak nyalakan. Saya pun kurang enak kalau ketahuan ada yang tahu dari pengurus. Ini tiba-tiba saya nyalakan switch lampu, mungkin menyalahi aturan kayak gimana, tapi saya tetap untuk memasuki ruangan ini dengan kita ucapkan salam dan doa untuk masuki masjid ini. Nah, ini sudah, ini tiangnya juga ada besar-besar ini. Nah, ini tinggi sekali, sudah. Ini yang atas ini itu lampu gantung, lampu kristal, lampu hias itu. Ini lebih besar dari masjid yang di taman kemarin itu, masjid besar kuno di taman kota itu. Ini lebih besar ya, saudara. Ini tiangnya juga lebih banyak ini. Yang atas itu seperti itu. Saya pun tidak tahu untuk tahun berapa awal mula didirikan masjid tahun ini. Memang biasanya di setiap daerah itu, kabupaten itu ada triloginya, masjid, kemudian alun-alun dan pendopo itu jadi satu, macam serangkai lah, segitiga seperti itu. Kemudian ada pendopo, ada masjid, dan ada alun-alun, biasanya seperti itu. Itu sebenarnya tidak terpisahkan, masjid, alun-alun dan pendopo. Lah, luarnya itu akan ada pasar besar, juga stadion seperti itu. Saudara, ini saya sudah agak menuju ke luar, saudara. Ini suasana masih dalam ruangan utama masjid ini, jadi sangat syahdu sekali. Jadi ada orang zikir sampai tidur itu di bawah, di depan, di belakang, dekat pintu masjid itu. Nah, saudara, ini saya akan keluar untuk menuju ke serambi masjid ini. Ini serambinya, saudara, yang kita awal mula masuk tadi. Perlahan-lahan saya ini saya sudah berada di luar, saudara. Ini yang sudah cahaya matahari ini. Nah, ini saya sudah berada di luar, keluar dari serambi atau dari ruang utama masjid tadi itu. Ini kita berada di serambi yang awal mula tadi, cuman ini berada di sisi sebelah selatan dari masjid ini untuk kita tengok, kita saksikan bagaimana suasananya. Kemudian nanti itu, ini yang bagian atas itu ruangan atas itu. Tadi saya mencari tangga tapi tidak ada ketemu, tapi ditutup, ada pintunya. Ada ini bagian atas untuk jamaah, kalau penuh itu mungkin bisa berada di atas itu. Kalau penuh, betul-betul penuh, sesak, sehingga di atas bisa digunakan untuk ikut jamaah para laki-laki khususnya mungkin. Nah, ini sudah, kita akan menuju ke tempat wudhunya laki-laki, saudara. Ini saya sudah berjalan ke sini nih
untuk kita saksikan ruangan atau kondisi tempat duduknya para kaum bapak-bapak, mas-mas, atau para laki-laki atau pria. Ini ada tulisan toilet pria itu kanan, kemudian tempat duduk pria itu sebelah kiri. Nah ini mungkin lah saudara, ini mungkin baru teringat saya kenapa toiletnya tidak sebelah kiri, untuk sebelah timur, kemudian wudhunya di sebelah barat gitu, karena biar menghadap ke arah kiblat, tidak menghadap ke toilet seperti itu. Tapi ini tidak tahu lah, itu mungkin sudah terlanjur dulu, mungkin tidak berpikir orang yang buat itu harusnya toiletnya sebelah kiri, kemudian wudhunya sebelah barat. Jadi toiletnya sebelah timur, wudhunya sebelah barat, jadi tidak menghadap ke arah toilet kalau wudhu itu. Saudara, kita akan kembali ke arah ruangan ini. Di serambi lagi ini kita akan ulik ada apa di sisi sebelah selatan. Kalau di sisi sebelah utara tadi itu ada beduk sama kentongannya. Di sini juga ada, saudara. Nanti kita akan saksikan seperti apa kondisi beduk, kentongan. Ternyata juga ada semacam beduk-beduk kecil atau mungkin semacam gordang itu, kalau orang Medan disebutnya gordang 9 itu. Ini berada di sisi sebelah selatan dari, maksudnya yang tengah itu tadi, itu yang kita masuk tadi itu tengah. Kemudian yang utara tadi itu ada beduk dan kentongan. Sekarang ini di sisi sebelah selatan dari halaman atau dari serambi masjid ini. Nah, saudara, ini ada beduk, ada kentongan. Nah, ini beduknya ada tulisan Masjid Baitul Hakim, juga ada tulisan Arabnya. Ini ada beduk kecil-kecil ini. Saya pun tidak tahu ini bagaimana cara memanfaatkan bangunan ini, saudara. Ini adalah tangga untuk menuju ke ruangan atas, namun sepertinya ada orang tidur dan ada pintunya ditutup sehingga saya tidak naik. Kalau pintu terbuka, mungkin saya akan menaiki untuk melihat ruangan yang di atas seperti apa, karena itu dikunci atau ditutup, jadi saya batalkan untuk naik ke atas. Kita akan saksikan beduk yang ada di sini. Ini ada beduk, ini ada tulisan Arab. Nah, ini Masjid Agung, ada tulisan Masjid Agung. Ini kamera saya dekatkan betul, ini Masjid Agung. Ini tidak zoom tapi saya dekatkan. Ini tulisan Arabnya, ini Baitul Hakim Madiun, saudara. Jadi ini betul yang ori, jadi beduk yang awal mula ada tulisan Arab itu. Kemudian Madiunnya tidak ada tambahan kota, karena dulu ini adalah mungkin milik Kabupaten Madiun, sehingga jadi satu itu awal mula berdirinya antara kota dan kabupaten itu jadi satu. Jadi betul-betul Madiun gitu, tidak ada tambahan kota atau kabupaten. Yang beduk kecil yang seperti apa itu, gordang atau apa itu, mungkin baru itu. Saya pun tidak tahu bagaimana cara memanfaatkan menggunakan fasilitas beduk ini. Ya sudah, ini kita saksikan kondisi beduk dan kentongan juga ada seperti itu. Kalau di kampung-kampung di desa-desa itu ada beduk itu kalau habis tarawih untuk tiduran, dalam arti tidur untuk dibunyikan musik dengan beduk gitu. Kalau seperti ini saya tidak tahu seperti apa untuk membunyikan beduknya yang ada di sini ini, saudara. Nah, ini kentongannya seperti itu. Nah, ini saudara, ini kita masih berkutat di ruangan sebelah selatan ini sisi sebelah selatan. Kalau kita menghadap kiblat adalah sisi sebelah kiri ini. Nah, ini juga ada seperti ini nih beduknya, beduk kecil ini atau gordang ini kita sebut seperti itu. Nah, ini saudara, ini kita masih berada di sisi sebelah selatan. Kemudian nanti kita akan keluar untuk mengakhiri. Saudara, ini ada tulisan plakatnya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pembangunan Masjid Agung Baitul Hakim tahap 1 dan 2 Kota Madiun. Ini 21 Agustus 2011 oleh Wali Kota Madiun Bapak Bambang Irianto. Saudara, ini kita akan keluar dari
ruangan masjid ini masih di Serambi nih, kita akan keluar. Ini saya berjalan menuju ke arah utara. Ini saya berjalan menuju ke arah utara. Saya cek apa ada plakat yang baru mungkin dari Pak Maidi, karena wali kotanya sekarang sudah Pak Maidi, mungkin ada direnovasi dengan adanya depan itu, teman-teman itu. Ternyata tidak ada plakat dari Pak Maidi, mungkin ini sudah bangunannya Pak Bambang Irianto, wali kota sebelum itu, atau satu periode setelah sebelumnya Pak Maidi itu, wali kotanya Pak Bambang Irianto sebelum ini. Jadi ini adalah hasil dari prakarsa Pak Wali Kota Bambang Irianto. Ini kita sudah berada di ini saya zoom lagi ke arah depan dalam masjid ini yang ada jam elektrik yang berjalan itu, ada ruangan di bawahnya, ada ruangan pengimaman, bilik pengimaman. Ini saya berada di depan lagi untuk keluar dari masjid ini, untuk berjalan perlahan-lahan akan menuju ke arah luar lewat bagian selatan. Ini tenda atau payung yang di Masjid Nabawi itu. Saudara, ini kita akan keluar untuk menyudahi konten pada edisi kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada informasinya, sehingga menimbulkan semangat baru, energi baru, dan harapan baru. Itu ada spanduk bertuliskan tentang pelaksanaan sholat Idul Fitri yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Saudara, ini bagian selatan, ini bagian sisi sebelah selatan. Kemudian kita akan keluar untuk menyudahi konten edisi pada kali ini. Sekali lagi terima kasih yang sudah menyaksikan, menonton semua tayangan saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan saja ada manfaatnya, walaupun ini penyajiannya mungkin kurang bagus, entah dari segi pengambilan gambar atau pemberian narasi ataupun apapun itu. Kalau kurang sip, kalau kurang jos, ya mohon dimaafkan. Ini karena dengan fasilitas seadanya dan apa adanya, dengan harapan ini ada manfaatnya, minimal untuk diri saya sendiri, untuk menjadi dokumentasi bahwa saya pun pernah nyuting masjid ini. Ini ada sekretariat masjid yang ada di sini ini dengan kubah yang sama seperti itu. Jadi ini konten ini adalah pada hari Kamis tanggal 13 April, Kamis Wage 13 April tahun 2023, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan tahun 1444 Hijriah, yang malam nanti atau malam Jumat adalah malam yang ke-23 dari bulan Ramadan di tahun 2023 ini. Saudara, ini sebentar lagi akan akhir tayangan ini. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya, minimal ada jadi informasi, jadi tahu yang selama ini jarang ke masjid sini. Dengan ini bisa tahu kondisi yang ada seperti itu Masjid Agung Baitul Hakim. Saudara, ini sebentar lagi akan habis dan kita akan jumpa lagi pada edisi yang akan datang dengan tema atau konten-konten yang berbeda, yang itu ada manfaatnya untuk kita semuanya. Ini halaman depan ini, saya sudah berada di tepi, sudah berada di bawah gapura masuk tadi untuk mengzoom, untuk mengambil total gambar masjid ini seperti ini. Saudara, ini saya zoom untuk nampak atas kubahnya, ada menaranya yang tinggi-tinggi itu, ada 3 itu. Ini ya, seluruh ruangan tadi kita memasuki paling kanan, tengah, dan paling kiri, dan tengah sudah kita masuk semua. Semoga bisa jadi manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih dan kita akan jumpa lagi
Semoga ada umur panjang. Yang belum subscribe mungkin bisa bantu subscribe-nya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih matur nuwun dan syukron, jumpa lagi.